Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan hukum dan teori. Hukum dan teori yang dimaksud di sini bukan hukum dalam dunia sosial ya, tapi ini hukum dalam dunia sains ya. Nah, hukum dalam video yang sebelumnya kita membahas bahwa hukum itu dibentuk dari berbagai macam eksperimen dilakukan. Berbagai eksperimen yang dilakukan secara berulang kali dan menghasilkan hasil yang sama, maka itu hasil interpretasinya akan disebut hukum. Misalkan hukum gravitasi, hukum Archimedes, hukum kekekalan massa, hukum kekekalan energi, dan lain-lain. Dan dari hukum yang bergabung dengan hukum-hukum yang lainnya untuk bisa menjelaskan suatu fenomena, maka disebutnya teori. Lalu bagaimana kedudukan hukum dan teori dalam dari masa ke masa lah ya. Hukum dan teori itu tidak baku, tidak fix. Jadi misalkan hukum gravitasi itu seakan-akan itu sesuatu yang sudah lumrah dan sudah sangat lama sekali berlaku di masyarakat kita. Tapi belum tentu hukum itu masih bisa dirubah karena itu masih buatan manusia kan. Begitu juga dengan teori, walaupun teori itu dibangun oleh hukum-hukum yang banyak gitu ya, tapi teori masih bisa dirubah, masih bisa berubah. Saat teori atau hukum itu berubah, saat dihadapkan pada satu fenomena, ternyata hasilnya berbeda dengan hukum yang berlaku. Contohnya teori atom. Teori atom itu dari masa ke masa itu mengalami perubahan ternyata. Berawal dari teori atom Demokritus yang berpikir bahwa memang setiap materi itu tersusun atas partikel-partikel terkecil. Walaupun di situ tidak disebutkan secara spesifik partikelnya apa gitu ya. Nah, kemudian itu berlangsung terjadi 460 sampai 370 sebelum Masehi ya, before century. Nah, kemudian pada tahun 1808 itu sekitar sudah lebih dari 2000 tahun kemudian ya. 1800 tambah 300 tahun berarti sekitar 2100 tahun kemudian Dalton mengusung bahwa setiap materi itu tersusun atas partikel-partikel terkecil yang tidak bisa dibelah lagi, dan partikel itu disebut atom, tidak bisa dibelah. Itu tahun 1808. Kemudian teori atom Dalton ini dibantah oleh Thomson bahwa partikel atom itu bukanlah partikel yang terkecil, tapi ada lagi partikel yang lebih kecil daripada atom, itu disebutnya proton dan elektron. Jadi partikel positif dan partikel negatif. Ini model dari atom Thomson ini seperti kue kismis, di mana kue kismis ini padatan protonnya ada di padatan protonnya itu seperti kue, dan negatifnya ini elektronnya ini seperti kismis yang menempel di permukaannya. Itu tahun 1900, 100 tahun kemudian setelah Dalton mengemukakan teorinya. Kemudian pada tahun 1911 Rutherford menyangkal teori dari Thomson bahwa katanya atom itu bukan seperti kismis, seperti kue, padatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang seperti kismis, tidak. Tapi ternyata menggunakan percobaan penembakan partikel alfa pada lempeng tipis emas itu, dan ternyata didapatkan bahwa proton itu hanya terpusat di tengah-tengah pejal yang merupakan pusat dari massa dari suatu atom, sedangkan elektronnya berkeliling di sekitar proton pada lintasan yang sama, sehingga akan dihasilkan suatu jarak yang sangat besar antara elektron dengan proton, yang ini kita sebut dengan ruang yang kosong ya, void.
Nah, kemudian teori dari Rutherford ini disangkal lagi oleh Niels Bohr. Di sini ada beberapa tokoh yang kita lewat, kita singkat aja. Niels Bohr mengatakan bahwa lintasan dari elektron itu tidak fix, tapi lintasan elektron itu ada tingkatan-tingkatan dengan energi yang tertentu yang berbeda-beda. Mulai dari yang terdekat dengan proton itu merupakan tingkatan energi yang terendah, dan tingkatan energi yang paling luar itu merupakan lintasan yang terluar merupakan lintasan dengan energi yang paling besar, ya. Jadi akan terbentuk suatu kuanta energi nantinya si elektron itu. Nah, dari sini dari 460 sebelum Masehi sampai 1913 itu jauh, hampir 2200 tahun teori atom ini mengalami perubahan. Jadi ini membuktikan bahwa suatu teori itu bisa mengalami perubahan bergantung dari fasilitas yang tersedia saat ditemukannya suatu hukum dan teori, kemudian bergantung juga dengan pemahaman yang dimiliki oleh para ilmuwan saat itu. Karena suatu percobaan seperti hukum gravitasi Newton itu ya, itu apel yang jatuh itu sesuatu hal yang biasa. Tapi bagi para ilmuwan yang mengkaji tentang gravitasi, bagi Newton khususnya, maka apel yang jatuh itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi hukum dan teori suatu ilmu itu bisa muncul manakala dipersiapkan, ada suatu persiapan, ada suatu eksperimen yang dilakukan berulang kali, ada suatu kegagalan yang terjadi secara berulang kali, dan itu akan menjadi, saat dihadapkan pada suatu fenomena yang biasa, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena ilmu atau pemikiran berawal dari apa yang telah dilakukan secara berulang kali sebelumnya. Oleh karena itu, suatu ilmu datang karena suatu persiapan yang matang. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.